بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر قرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمثابها وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور فقالوا تميزوا من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak yang mulia Allah, para pejuang suku, penikmat ibadah, saya atas nama Ali Berhadi harus lebih banyak belajar lagi, menyemangati tujuan dari bukanya Jumber ini. Hadir selalu menyemangati kalian sebagai PDKM. Di sini saya ingin bercerita sedikit Pak masalah kesenangan saya dari itu pun mungkin wasiat dari emak saya di kampung ya. Waktu saya masih kuliah, wasiat yang dikasihkan kepada saya itu yang 3 ayat Pak. Saya kan dipanggil Hadi, sini nak kita ngobrol. Bisakah kau amalkan Ar-Rahman Waqi'ah Al-Muluk? Di situ saya belum tertarik Bapak untuk itu, tapi karena Allah dan doa beliau mungkin dijabah sama Allah. Sampai sekarang yang saya paling senang itu doa Al-Muluk Pak. Jadi tanpa ada paksaan dari beliau almarhum, dimanapun saya keadaan apapun saya harus sempatkan membaca surah Al-Mulk. Jadi saya ingin sedikit membacakan dan terutama keutamaan surah Al-Mulk itu di juz 29 30 ayat. Syafaatnya alhamdulillah sangat bagus Bapak kalau kita sudah bisa mulai mengaji, bahkan mengamalkan. Dengan umur saya yang 52 ini, mungkin untuk menghafal itu mungkin agak berat, tapi alhamdulillah karena Al-Quran itu wahyu. Setelah pelan-pelan hafal saya 30 ayat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keutamaan itu bagi seorang muslim pada saat di alam kubur
kawan-kawan itu Bapak yang akan datang menemani kita, membimbing kita dari pertanyaan dari malaikat Muhammad dan Nakir. Dia akan datang dan kita akan bertanya. Jadi itu ayat pengujian. Dan Rasulullah sendiri juga bersabda, akan datang al-muluk ini menemani sang mayit. Dia akan membela kita, insya Allah. Jadi saya ingin sedikit membacakan surah al-muluk Bapak. Mungkin saya sering kata sama Pak Janas, Pak Haji Hidir, dan saya sangat bangga. Saya bilang, saya hafal. Tapi kalau masalah tartilnya mungkin saya masih banyak belajar, Pak. Karena saya dari pondok pesantren, dan di zaman saya itu mengaji mungkin alif kata, merangkai, panjang pendek dan dengung. Ternyata kesininya ngaji itu seninya lebih banyak dan hukum-hukumnya juga lebih banyak sekali. Pak Eko Yulianto itu Pak termasuk salah satu yang sering benarkan bacaan-bacaan saya itu Pak. Alhamdulillah teman-teman di Al-Barkah ini memang sangat luar biasa Pak. Yang sifatnya tidak seberapa ternyata arti sangat besar. Iya Pak. Jadi waktu coba saya sedikit bacakan mungkin Bapak mau ingat apa itu al-muluk. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر قرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمثابح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور فقالوا تميزوا من الغيظ كلما ألقي فيها فوج قال لهم خزنتها ألم يأتيكم نذير صدق الله العظيم. Itu segelintir ayat yang bisa saya bacakan. Kalau boleh mungkin waktunya Pak yang tidak. Alhamdulillah mungkin Pak Haji Hidir bisa mentadabburkan ayat itu dan mengukur waktu yang disediakan untuk dipahami. Subhanallah, ayat ini nanti mungkin Pak Janas akan melengkapi, tapi saya teringat salah satu guru saya dulu kalau kultum, kalau ceramah itu beliau pembukanya selalu baca Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saya kalau ke bagian khotib juga mukadimahnya itu. Kalau kita artikan Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, artinya dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, artinya manusia, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Jadi
Allah itu menciptakan kita manusia sekalian, laki-laki, perempuan, tua, muda. Di mata Allah itu yang paling mulia, kalau tidak salah, bukan berarti kita yang keturunannya mungkin bangsawan atau bangsa yang hidup di alam atau sesuatu, atau yang mungkin terahnya terah darah biru, darah keraton segala macam, tidak dari di hadapan Allah. Yang paling mulia kata Allah adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu orang yang paling takwa. Jadi Allah menciptakan kita ini untuk hidup itu, Allah pengen tahu siapa sih yang paling banyak amalnya. Amal itu bisa amal lahir, bisa amal batin. Kalau bapak-bapak datang ke musola, itu adalah amal bapak-bapak. Kalau bapak-bapak tahajud, qiyamul lail adalah amal bapak-bapak pribadi bapak dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya menggarisbawahi ucapan guru kita Ustaz Abdul Somad sebagai referensi. Beliau bilang kalau amalnya seorang pemimpin bukan berarti dia harus rajin tahajud, bukan berarti harus rajin duha, karena itu adalah amal pribadi. Amal seorang pemimpin adalah membuat kebijakan. Itu adalah ketika mereka menjadi anggota dewan, anggaplah mereka jangan hanya datang, duduk, diam, ngantuk terakhir, nggak tahu duit apa masuk mereka terima, sementara kebijakan yang berpihak kepada umat Islam mereka sia-siakan begitu saja. Padahal ketika kita nanti meninggal, kita akan ditanya umur kita untuk apa, dan kita ini hidup ini berbuat baik untuk apa juga. Jangan sampai, mohon maaf, kata Ustaz Somad lagi, saya sering dengar beliau, jangan sampai kita udah pensiun baru kita, mohon maaf, walaupun tidak salah, baru rajin ke masjid, baru rajin ngaji. Padahal ketika kita menjabat, itu jabatan itu kita gunakan, Pak. Kalau jadi anggota dewan, hendaklah kita membuat kebijakan yang khususnya pro umat Islam ya, kebijakan pendidikan. Jangan kita ketika duduk, bahkan kita lebih tragis lagi, membenci umat Islam. Kalau kata Ustaz Abdul Somad sekali lagi, kalau kita menjadi anggota dewan, bisa enggak pendidikan gratis? Bisa. Dari dana Honda, kata beliau, dana honor daerah, mungkin untuk guru ngaji, untuk apalagi untuk muazin, untuk imam. Karena apa? Mereka juga manusia biasa yang mempunyai kebutuhan ekonomi sama seperti kita. Jadi mohon maaf ketika nanti ada marbot kita, insya Allah marbot di sini insya Allah udah makmur ya Pak Ketua DKM ya, udah makmur ya, ya menuju makmur ya. Mudah-mudahan Pak Ketua DKM nanti bisa memberikan apa namanya terobosan-terobosan baru, minimal pengabdi musola, pengabdi masjid ini tidak susah-susah amat hidupnya gitu. Artinya silahkan bapak-bapak yang punya rezeki sesuai dengan ayat ini, siapa yang paling baik amalnya, berbuatlah amal kebajikan selagi hidup di dunia ini sesuai dengan kemampuan. Tetapi yang punya kelebihan dalam artian bapak punya jabatan di kantor, di tempat usaha, silahkan berbuat amal yang lebih baik lagi. Contoh yang paling konkret, ketika kita main bola kesebelasan, kenapa selepel, saya Indonesia aja levelnya, selepel siapa yang kemarin lagi viral tuh, Asnawi ya, Asnawi Mangku Alam, bukan Asnawi Imam ya, bukan ya. Beliau bisa mencetak gol, kenapa? Karena ada operan dari temennya Witan, dari siapa nggak tahu namanya, saya lupa saya, ada operannya. Nah, artinya kalau kita balikan, ketika kita menjadi pejabat, operannya Pak, nggak perlu Bapak seorang pejabat kultum di musola ini, tidak perlu, walaupun sesekali boleh. Operannya, musola ini perlu apa nih? Masjid belum jadi itu di sana, operan. Gampang, tinggal tanda tangan saja. Dari mana? Ya Bapak kan punya kebijakan, selama kebijakan itu tidak melanggar aturan hukum dan norma-norma agama. Jadi itu yang dimaksud dengan siapa yang paling baik amalnya. Jadi sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan kadarnya. Kalau kita cuman ya kita bawahan, karyawan biasa-biasa saja, ibadah, rajin ke musola, bagus. Nah, nyumbang bagus, tapi yang punya jabatan lebih tinggi,
silahkan berbuat yang lebih baik lagi. Itu yang dimaksud kalau tidak salah. Allah menciptakan manusia itu supaya siapa yang lebih baik amalnya. Kata-kata di sini lebih baik amalnya, artinya sesuai dengan tupoksinya. Mungkin dari saya sekian, mungkin Pak Haji Anas akan menambahkan. Silakan Pak Haji. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita termasuk, langsung aja Pak ya, pada ya, dapat rahmat Allah yang mungkin kita tidak sadari Pak. Kita bisa hadir di masjid yang sangat mulia ini, bisa melaksanakan sholat berjamaah subuh. Itu kalau nggak ada rahmat dari Allah, hidayah dari Allah, nggak mungkin Pak. Segala sesuatu ya yang di bumi ini itu semua digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan alhamdulillah kita termasuk golongannya, umatnya Rasulullah, mahabbah kepada Rasulullah, dan insya Allah termasuk hambanya Allah yang diridhoi oleh Allah. Pada hakikatnya manusia itu Pak diciptakan hanya untuk mengabdi dan bersujud pada Allah. Lewat apa? Lewat komandonya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah pertama kali diperintah oleh Allah adalah hanya untuk bersujud Pak. Di dalam ayat Al-Quran kan ada tuh Pak surat Qiyamul Lail Pak ya. Mungkin Pak Haji Haidul lebih paham ya kalau masalah Al-Quran. Kalau saya mungkin agak fikih Pak ya. Yang kalau nggak salah, ya ayyuhal muzammil kumila ila qalila nisfahu awing kusmi qalila auzid alai walaupun anatartila ya Pak ya. Yang artinya poinnya begini Pak. Pada pertama kali Rasulullah dapat wahyu itu kan, Rasulullah dulu kan suka nyepi ya Pak ya, menyendiri di Gua Hira kan, datanglah seorang malaikat Jibril. Jadi karena sifatnya Rasulullah itu sifat ummi, jadi polos ya kan Pak, dia ketakutan. Akhirnya dia bergegaslah pulang ke rumah, ketemu istrinya Khadijah. Dia bercerita, dia ketakutan, makanya dia tidur lagi Pak, saking ketakutannya Pak. Makanya disebut ya ayyuhal muzammil, itu panggilan kedua. Nah dari situlah makanya dari Khadijah ini sebenarnya dulu karena dia orang Syam, jadi dia tuh lebih intelektualitasnya lebih Pak, intelektualitas lebih daripada Rasulullah, karena Rasulullah kan masih polos Pak gitu Pak. Karena pernikahannya kan Rasulullah itu usia 25 tahun, jadi kalau Khadijah usia 40 tahun. Secara kedewasaan lebih Khadijah, dan Khadijah kebetulan saudagar kaya yang memang punya termasuk kategori Pak ya. Jadi Rasulullah itu jadi karyawannya pas posisi pada saat itu sebelum nikah. Jadi Rasulullah itu saking ketakutannya dia curhat sama istrinya dari Khadijah sehingga dia berselimut. Makanya ya ayyuhal muzammil, katanya hai orang yang berselimut gitu Pak ya kan, yang berselimut. Makanya dia sadar bahwa memang itulah datangnya wahyu. Besok harinya bersama Khadijah beliau konsultasikan kepada seorang ahli Injil sama Taurat, namanya kalau nggak salah Waraqah bin Aufal. Iya, Waraqah bin Aufal itu tokoh yang jujur, dia ahli di bidang kitab Injil, Taurat, Zabur, dia menguasai Pak. Jadi bukan sekarang Pak ya, artinya dia memang dulu pengagum Isa. Jadi dia pasti tahu bahwa akan datangnya seorang Rasulullah. Makanya ketika Khadijah berkonsultasi sama Waraqah bin Aufal, dikasih petunjuk Pak bahwa inilah
yang datang ke kamu, yang datang ke suami kamu adalah seorang namus. Namus itu malaikat, bahasa Ibraniah lah ya, Samawi itu. Jadi ini seperti pada saat Nabi Musa dapat wahyu. Jadi yang datang itu malaikat Jibril. Nah, pada saat itulah Rasulullah pertama kali dapat wahyu. Makanya pertama kali yang diperintahkan oleh Allah adalah sujud. Sehingga amal ibadah atau penilaian seseorang, Pak, tingkat level ibadah ya, itu yang paling keren adalah sujud sama Allah, apalagi yang dilakukan di saat tengah malam, pertiga malam. Luar biasa, Pak. Kenapa? Kalau kita bandingin sama sedekah atau apa, itu tidak kelasnya, Pak. Tetap level kesolehan, tingkat kesolehan ya, itu adalah sebuah sujud. Apalagi di tengah malam, di saat orang-orang berselimut menikmati heningnya malam, ya kan? Kita benar-benar respect dan nawa itu hadir di tengah malam, datang ke Allah, ambil wudhu, melakukan sholat sunnah, mau sunnah apapun, Pak ya, apapun, 2 rakaat, 4 rakaat, ya semua, monggo. Yang penting di qiyamul lail itu luar biasa, Pak. Ibadah yang memang hubungan vertikal sama Allah. Artinya apa? Tidak ada unsur riya, tidak ada unsur pamer, tidak ada semuanya. Hanya niatnya menghadap sama Allah, curhat sama Allah. Artinya apa? Itu adalah kategori ibadah mahdhah. Jadi dalam fikih, Pak, ibadah itu ada 2 ya, ibadah mahdhah, ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu namanya artinya apa, Pak? Ibadah yang murni ya. Contohnya apa? Ya itu tadi qiyamul lail. Jadi murni, Pak. Di saat orang-orang pada tidur enak kan, Pak, terlelap, tapi kita benar-benar terbangun hanya niat, hanya menuju Allah, tidak ada yang tahu, kan artinya murni, Pak. Kalau sedekah itu baik ya, sedekah itu baik, akan kita lakukan sampai mati. Tapi kalau kita bandingkan dengan qiyamul lail, tidak kelasnya, Pak. Kenapa saya bilang gitu? Karena sedekah itu bukan termasuk ibadah mahdhah. Artinya apa? Lawan dengan unsur pamer, unsur kepingin disanjung, ya kan, dilihat orang, ya kan, Pak, dan tidak dilakukan oleh orang yang soleh saja, ya. Orang dolim pun bisa melakukannya. Kejadian tsunami, Pak, ya, siapa yang terbanyak sedekah? Antara WTS, mereka saling bersedekah, Pak, saling membantu. Sedekah kan ibadah sosial. Antar WTS juga saling membantu, antar bajingan juga saling membantu, antar preman pun saling membantu. Bahkan kejadian tsunami yang membantu paling banyak orang non Islam, Pak. Islam kalah. Kalau nah, makanya dia bisa dilakukan oleh orang dolim pun. Tapi kalau ibadah mahdhah yang sifatnya qiyamul lail, nggak mungkin, Pak. Ya, orang dolim, orang fasik melakukannya tengah malam bangun sholat, nggak mungkin, ya kan? Nah, itulah perbedaannya, Pak. Tapi memang baik, sedekah itu baik. Tapi kalau disandingkan dengan qiyamul lail, tidak kelasnya, Pak. Jadi ibadah yang paling keren di mata Allah, ya kan, itu adalah ibadah mahdhah. Salah satunya adalah qiyamul lail atau tahajud. Kami sebagai pendamping narasumber diperintahkan, ya, cukup dari kami. Hadzana wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.